Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kalian membayangkan sebuah bola ajaib yang bisa menyatukan hati? Bola kaki kristal dari lembah cahaya di sebuah dunia yang tersembunyi di balik kabut pegunungan. Terdapat sebuah lembah bernama Lembah Cahaya, tempat di mana siang tak pernah benar-benar berakhir dan malam hanya sekadar bayangan lembut. Di tengah lembah itu tersimpan sebuah bola kaki yang bukan terbuat dari kulit biasa, melainkan dari kristal murni yang berkilau seperti bintang jatuh. Bola itu bukan hanya indah, tapi memiliki kekuatan magis. Konon katanya, siapapun yang bisa menguasai bola kristal itu akan memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah angin, mempercepat waktu, dan bahkan menyatukan hati yang terpisah. Namun, bola itu tidak bisa dimainkan oleh sembarang orang. Bola yang memilih pemainnya, dan pemain yang terpilih adalah seorang anak bernama Raffi yang tinggal di pinggir lembah dan bermain bola dengan sepatu yang sudah berlubang dan bola dari kain bekas. Suatu hari, saat Raffi sedang bermain sendirian, bola kainnya menggelinding ke dalam gua misterius. Di dalam gua itu, ia menemukan bola kristal yang berkilau, tergeletak di atas altar batu. Saat tangannya menyentuh bola itu, cahaya menyelimuti tubuhnya, dan ia mendengar suara lembut berkata, "Kau bermain bukan untuk menang, tapi untuk cinta dan harapan. Maka, bola ini adalah milikmu." Sejak saat itu, Raffi menjadi penjaga bola kristal. Ia tidak menggunakannya untuk kekuasaan, melainkan untuk menyatukan desa-desa yang terpecah karena perselisihan. Ia mengajarkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol, tapi tentang kebersamaan, semangat, dan mimpi. Makna di balik kisah bola kaki kristal dari lembah cahaya menyentuh beberapa lapisan nilai yang dalam dan inspiratif. Berikut beberapa pesan yang bisa kita renungkan dari cerita tersebut. Makna dan nilai moral. Kekuatan ketulusan dan niat baik. Raffi tidak bermain bola untuk ketenaran atau kekuasaan, melainkan karena cinta dan harapan. Ini menunjukkan bahwa niat yang tulus seringkali membuka jalan menuju keajaiban. Keajaiban datang pada yang tak terduga. Bola kristal tidak memilih pemain yang paling kuat atau paling terkenal, tapi seseorang yang sederhana dan berhati murni. Ini mengajarkan bahwa potensi luar biasa bisa tersembunyi dalam diri orang biasa. Olahraga sebagai pemersatu. Sepak bola dalam cerita ini bukan sekadar permainan, tapi alat untuk menyatukan masyarakat yang terpecah. Ini mencerminkan bagaimana olahraga bisa menjadi jembatan antar budaya dan hati. Kepemimpinan lewat teladan, bukan kekuasaan. Raffi menjadi pemimpin bukan karena ia memerintah, tapi karena ia memberi contoh dan membawa harapan. Kepemimpinan sejati lahir dari tindakan, bukan posisi. Keindahan dalam kesederhanaan. Bola kristal yang berkilau adalah simbol dari harapan dan impian. Tapi justru Raffi, dengan sepatu berlubang dan bola kain yang layak memilikinya, ini mengingatkan kita bahwa keindahan sejati sering lahir dari kesederhanaan. Dan inilah titik balik dramatis dalam kisah Raffi dan bola kristal. Di balik pegunungan lembah cahaya, terdapat wilayah gelap yang disebut Bayangan Utara. Tempat tinggal seorang penyihir bernama Morphex yang iri terhadap cahaya dan kedamaian lembah. Ia telah lama mengincar bola kristal, bukan untuk bermain, tapi untuk menyerap kekuatannya dan mengubah dunia menjadi bayangan abadi. Morphex tidak bisa menyentuh bola secara langsung, karena bola hanya merespons hati yang tulus. Maka ia menyusun rencana licik. Ia menciptakan ilusi seorang anak kecil yang tampak tersesat dan menangis di pinggir lembah. Raffi, yang berhati lembut, mendekati anak itu dan menawarkan bantuan. Saat Raffi lengah, bayangan Morphex menyusup ke dalam gua tempat bola disimpan. Ia tidak bisa mengambilnya dengan tangan, tapi ia menggunakan cermin hitam, artefak kuno yang bisa menyerap cahaya. Bola kristal mulai kehilangan kilau dan perlahan-lahan tersedot ke dalam cermin. Namun, bola itu melawan. Ia memancarkan kilatan cahaya yang menyebar ke seluruh lembah, memanggil Raffi kembali. Raffi berlari ke gua, dan dengan sepakan terakhir yang penuh harapan, ia menghancurkan cermin hitam sebelum bola sepenuhnya lenyap. Bola kristal selamat, tapi retak kecil muncul di permukaannya, sebuah pengingat bahwa cahaya harus terus dijaga
dan kebaikan, harus selalu waspada terhadap tipu daya. Tempat di mana legenda lahir dan mimpi diuji di antara awan. Setelah Raffi menjadi penjaga bola kristal, kabar tentang kemampuannya menyebar ke seluruh penjuru dunia. Suatu malam, ketika bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya, seekor burung raksasa bernama Aureon datang membawa undangan dari majelis langit, sebuah dewan makhluk langit yang menjaga keseimbangan dunia. Undangan itu adalah untuk mengikuti turnamen langit, kompetisi sepak bola yang diadakan di atas lapisan awan tertinggi, di mana gravitasi lemah dan bola bisa melayang seperti mimpi. Para peserta bukan hanya manusia, tapi juga makhluk dari berbagai dimensi. Naga kecil dari pegunungan petir, peri angin dari hutan melodi, dan bahkan robot waktu dari masa depan. Raffi, bersama tim kecilnya dari lembah cahaya, harus menghadapi tantangan luar biasa. Lapangan berputar. Setiap 10 menit, lapangan berubah arah dan bentuk, memaksa pemain beradaptasi. Bola bayangan, bola kristal, kadang membelah menjadi dua. Satu nyata, satu ilusi. Wasit angin. Wasit tak terlihat yang meniup peluit dengan hembusan angin, membuat keputusan sulit ditebak. Di semifinal, Raffi menghadapi tim dari Kerajaan Kabut yang dipimpin oleh seorang pemain misterius bernama Zephyr yang bisa menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Tapi Raffi tak gentar. Ia bermain dengan hati, bukan hanya teknik. Ia mengingatkan timnya, kita tidak bermain untuk menang, kita bermain untuk menyatukan dunia. Di final, bola kristal bersinar lebih terang dari sebelumnya. Setiap sentuhan Raffi membuat awan bergetar dan langit bernyanyi. Ketika ia mencetak gol terakhir, bukan hanya sorakan yang terdengar, melainkan gema harapan dari seluruh penjuru dunia. Turnamen langit berakhir bukan dengan trofi, tapi dengan janji bahwa bola kristal akan terus berpindah tangan kepada mereka yang bermain dengan cinta, bukan ambisi. Cerita ini bisa jadi cerminan dari kehidupan kita sendiri, bahwa dalam dunia yang penuh persaingan dan ambisi, kadang yang paling berharga adalah hati yang bersih dan niat yang baik. Setiap sentuhan bolanya membuat awan bergetar dan langit bernyanyi, menciptakan harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti Raffi, kita semua memiliki kesempatan untuk membuat perbedaan, bukan dengan ambisi atau persaingan, tapi dengan hati yang tulus dan niat yang murni. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jangan lupa like, follow cerita BBG, dan bagikan channel ini agar lebih banyak orang bisa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.